بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertama-tama tentunya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memuji kepadanya, karena hanya dengan sebab hidayah tauhid dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk hadir di tempat yang mulia, di majlis yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam kitabnya, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, dan kenikmatan apa saja yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkaruniakan hidayah tauhid kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang menjadikan kita itu mampu untuk melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada majelis yang mulia ini, insyaallah kita akan membahas yakni permasalahan kekufuran, kesyirikan, kebatilan yang dipaksakan dan dimasukkan ke dalam tengah-tengah kaum muslimin. Upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang diistilahkan dengan hak asasi manusia. Dan di mana berkaitan dengan permasalahan ini asal muasalnya karena berbagai macam penderitaan, berbagai macam penindasan, berbagai macam kezaliman dan penjajahan di masa-masa yang telah lalu yang dilakukan oleh sekian banyak penguasa. Namun cara-cara untuk mendapatkan kemerdekaan, cara-cara untuk mendapatkan kebebasan, cara-cara untuk mendapatkan hak-hak baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan lebih luas lagi berbangsa dan bernegara tanpa ada bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, maka kita ingatkan kepada diri kita akan prinsip-prinsip agama kita yang didawakan oleh para nabi dan para rasul secara umumnya. Khususnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya. Prinsip yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di alam semesta yang fana ini dengan tujuan yang mulia, dengan hikmah yang sempurna. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam kitabnya yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepadaku. Agar mereka itu mentauhidkan aku. Yang menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak mereka sembah.
dengan peribadatan yang mereka itu telah mampu untuk melaksanakannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat yang lainnya. Afahasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa hu, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Apakah kalian itu menyangka? Apakah kalian itu mengira bahwasanya kami menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia? Jadi kami menciptakan kalian tidak memiliki tujuan yang mulia. Tidak ada perintah dan tidak ada larangan terhadap kalian. Dan bahwasanya kalian itu tidak akan kembali kepada kami. Apakah kalian itu memiliki prasangka yang demikian itu, keyakinan yang demikian itu? Istifhamun lil inkar. Padahal Allahul Malikul Haq, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malikul Haq, dari perbuatan yang demikian ini la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb Arsy yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjelaskan kepada kita di dalam tafsirnya, "Ai afadzanantum annakum makhluquna abatha bila qasdin wala iradatin minkum wala hikmatin lana." Maksud daripada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi, apakah kalian itu menyangka bahwasanya kalian itu diciptakan dalam keadaan sia-sia, diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia dengan tanpa adanya tujuan, dengan tanpa adanya kehendak dari kalian, dan tanpa adanya hikmah dari kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Maka dari dua ayat yang mulia ini menegaskan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia yang fana ini bukan kehidupan hakiki, bukan kehidupan abadi. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita, negeri kita yang hakiki dan abadi adalah negeri di akhirat nanti. Setelah kita sadar bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di dunia ini
adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mentauhidkan Allah, dalam rangka mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita pun tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa adanya tuntunan, dengan tanpa adanya bimbingan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan rahmatnya mengutus para nabi dan para rasul untuk mendakwai umatnya, untuk mengajarkan umatnya, dan sekaligus mengajarkan kepada umatnya bagaimana tata cara mereka itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah masuk pada prinsip yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan misi diutusnya para nabi dan para rasul kepada umat mereka masing-masing. Dan kepada seluruh umat misi yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh kami telah utus pada setiap umat itu seorang rasul. Misi yang paling utama dan yang paling pertama serta yang paling mulia yang dibawa oleh para nabi dan para rasul tersebut adalah dakwah. An i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kalian itu kepada Allah dan jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Setelah tahapan pertama menyadarkan kepada umat akan hakikat mereka itu diciptakan di dunia ini dan sekaligus mengajak mereka untuk dalam perkara yang mulia ini, maka para nabi dan para rasul mengajarkan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan syariat yang dibawa oleh mereka, syariat yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'anna yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Para rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus mereka, mubasysyirin wa mundzirin, mereka itu adalah orang-orang yang memberikan kabar gembira tatkala mereka itu kembali ke jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala mereka itu tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dengan apa yang mereka itu bawa, yang syariatnya. Maka para rasul itu adalah sebagai pemberi kabar gembira dan sekaligus sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa saja yang mau menerima dakwahnya para nabi dan para rasul.
beribadah sebagaimana ibadah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Dan sekaligus mereka itu adalah sebagai pemberi peringatan tatkala mereka itu tidak mau menerima dakwahnya para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida." Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yakni ilmu yang nafi', syariat yang sempurna dalam rangka mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus membawa agama yang hak, amalan yang saleh. Apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khususnya dengan membawa huda dan dinil haq? Tujuannya adalah liyuzhirahu 'ala dini kulli, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala tinggikan agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut di atas seluruh agama yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di mana syariat yang dibawa oleh khususnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mulia, adalah syariat yang sempurna, yang mengatur, yang membimbing, yang menuntun bagaimana masing-masing hamba itu mengabdikan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, yakni pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah, turunnya ayat ini. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah tamatkan atas kalian nikmatku, dan aku ridhoi bagi kalian Islam sebagai agama. Berarti di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang sempurna. Nikmat yang syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang tertinggi. Dan Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga prinsip yang ketiga yang harus ada pada diri setiap muslim adalah syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang mulia dan sempurna.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tatkala kita itu ingin beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang sempurna, dengan ibadah yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada jalan yang lainnya kecuali ibadah tersebut adalah ibadah yang dibangun di atas sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita harus yakin ibadah apapun, keyakinan apapun yang tidak dibangun di atas syariat yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang batil, keyakinan yang batil. Siapapun yang melakukannya, siapapun yang membuatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan 3 prinsip tadi pada khususnya, maka ini adalah sebagai bekal untuk kita melihat segala sesuatu, khususnya apa yang kita agendakan dan kita rencanakan pada pertemuan yang mulia ini, membahas tentang HAM. Tatkala kita itu membahas tentang HAM, baik, maka pertama yang harus kita ketahui, berbagai macam aturan-aturan HAM, berbagai macam undang-undang yang berkaitan dengan HAM, dasarnya adalah Deklarasi Universal HAM, yang dimana Deklarasi Universal yakni HAM ini diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948 melalui resolusi nomor ke-217A. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Deklarasi Universal ini kita akan mengetahui berbagai macam poin-poin yang ada di dalamnya. Dan di dalam deklarasi ini terdiri dari 30 pasal. Sebelum kita masuk ke dalam deklarasi ini, ataupun isi daripada deklarasi ini, perlu kita ketahui siapakah yang ditunjuk oleh Dewan PBB untuk menyusun deklarasi HAM ini. Sehingga kita bisa melihat, kalau kita itu bisa melihat, mengetahui siapa orang-orang yang menyusunnya, tergambar secara globalnya isi yang ada di dalamnya. Disebutkan di dalam pernyataan umum tentang HAM. Di dalam bab yakni penyusunan dinyatakan di situ, setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Nazi Jerman setelah Perang Dunia yang kedua, terdapat sebuah konsensus umum dalam komunitas dunia bahwa piagam PBB
tidak secara penuh mendefinisikan hak-hak yang disebutkan di dalam Deklarasi Universal HAM. Sebuah pernyataan umum yang menjelaskan hak-hak individual diperlukan. Maka John Yannick Hamel dipanggil oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk bekerja dalam suatu proyek dan menjadi penyusun pernyataan umum tersebut. Yang menyusun Muslim atau kafir kan? Dan di mana juga dibantu oleh Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat dan Jacques Maritain dari Prancis dan Charles Malik dari Lebanon serta Cheng dari Republik Cina dan lain sebagainya. Proklamasi ini diratifikasikan sewaktu rapat umum pada tanggal 10 Desember 1948. Maka dari sini kita sedikit punya gambaran bahwasanya asas daripada penyusunan HAM atau deklarasi universal HAM bukanlah dari kaum muslimin, bukanlah dari Islam, dan yang demikian itu akan diperkuat pada poin-poin pasal yang ada di dalamnya. Dan di mana sudut pandang daripada deklarasi universal HAM ini tidak lain kecuali adalah permasalahan dunia. Tidak ada yang di dalam pernyataan ini kecuali membicarakan tentang kehidupan dunia semata. Seakan-akan kehidupan ini tidak ada kecuali kehidupan dunia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam di paragraf yang kedua di dalam bab menimbang. Disebutkan di situ menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengetap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Maka dasar daripada deklarasi universal HAM ini adalah kebebasan. Karena waktu yang sempit, maka tidak mungkin kita bisa menyebutkan dan membahas pasal demi pasal karena jumlah daripada pasal tersebut ada 30. Maka kita ambil yang paling pokoknya untuk menunjukkan kebatilan isi daripada deklarasi universal HAM ini. Dasar daripada deklarasi ini adalah kebebasan. Sebagaimana tadi yang
telah disebutkan. Dan di dalam pasal yang kedua disebutkan setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun. Seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan yang lainnya. Asal-usul kebangsaan dan kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan yang lainnya. Di antara kebebasan-kebebasan yang tercantum dan disebutkan di dalam pasal-pasal ini, pertama adalah kebebasan di dalam beragama dan berkepercayaan. Sehingga kalau orang itu menjadikan HAM atau deklarasi HAM itu sebagai agamanya, berarti orang hidup bebas beragama. Berarti orang hidup bebas memiliki kepercayaan. Bahkan dalam kehidupan keluarga, antara suami dengan istrinya memiliki agama yang berbeda. Antara anak dengan bapaknya memiliki kepercayaan yang tidak sama. Alhamdulillah, hafizakumullah ta'ala. Disebutkan di dalam pasal yang ke-18. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan agama. Dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama ataupun kepercayaan. Dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam setiap khutbahnya senantiasa mewasiatkan dengan wasiat dari Allah tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhir daripada ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah kalian itu mati kecuali kalian itu dalam keadaan muslim. Berserah diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mengharapkan atau mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima amalan-amalan ibadah darinya. Dan nanti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, inna dina indallahil Islam,
Sesungguhnya agama yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Di mana letak pasal ini? Kalau kita lihat dengan kacamata Islam, dengan tolak ukur kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan sebab agama, bahkan dengan sebab keyakinan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini menjadikan orang itu terpilah menjadi dua. Yang satu mulia di dunia dan di akhirat, dan golongan yang lainnya hina di dunia dan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yakni dari kalangan Yahudi dan Nasara, demikian juga dari kalangan musyrikin, yakni orang-orang kafir selain daripada Yahudi dan Nasara. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, di nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu nanti di akhirat akan berada di dalam jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya. Kemudian di dunia, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekafirannya, dengan sebab kesyirikannya. Apakah kita sebagai seorang muslim akan memuliakan orang-orang yang dihinakan dan direndahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan sebab iman, dengan sebab takwa, maka hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala mulia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka itu beramal dengan amalan yang saleh, maka mereka itu di dunia adalah semulia-mulianya, sebaik-baiknya makhluk. Walaupun miskin, walaupun jelek mukanya ataupun rupanya, walaupun rendah kedudukannya di dalam kehidupan masyarakatnya, tapi dengan sebab iman, dengan sebab takwa, dengan sebab berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, menjadi mulia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. Baik, balasan yang akan didapatkan oleh mereka di sisi Allah Taala wa Ta'ala adalah jannatu adn, surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya
Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan sebab iman, dengan sebab takwa seorang hamba itu menjadi mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam pasal tersebut diperbolehkan orang itu untuk berganti-ganti agama. Bagaimana yang demikian itu kalau terjadi dalam keluarga kita? Tidak ada musibah yang lebih besar. Tidak ada musibah yang lebih besar yang terjadi dalam keluarga kecuali adanya salah satu anggota keluarga itu murtad gara-gara kembali kepada deklarasi HAM atau deklarasi universal HAM yang demikian bejatnya dan sesatnya ini. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yang itu adalah kekuasaan penguasa. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, barang siapa yang murtad, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Faqtuluh. Maka bunuhlah. Walillah hafizakumullah ta'ala. Ini adalah permasalahan yang pertama. Sehingga dari situlah kita dapati bahwasannya perang ideologi antara ideologi yang hak dengan ideologi yang batil itu adalah sunnatullah. Yang mesti terjadi. Perang ideologi terjadi sejak abad kita, jadi Adam alaihissalam dengan iblis. Demikian juga terjadi setelah itu sampai jadi terjadinya hari kiamat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul kepada umatnya kecuali dalam rangka meluruskan agama, meluruskan ibadah umatnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan risikonya adalah terjadinya peperangan, pertarungan, pergulatan antara yang hak dengan yang batil. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam kitabnya, "Walau syaa Allah lantasara minhum, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong, membela sebagian dari mereka, yakni hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepadanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna berkehendak untuk membenturkan antara ahlul haq dengan ahlul batil, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan demikian itu tujuannya adalah menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Walillah hafizakumullah ta'ala. Pertempuran peperangan, pergulatan antara hak dengan yang batil,
antara ahlul haq dengan ahlul batil itu adalah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi. Dan yang demikian itu sedikit tergambar di dalam pasal tadi. Kemudian perkara yang berikutnya yang terdapat, yakni di dalam pasal ini yang bertentangan dengan syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya adalah permasalahan kebebasan untuk menikah. Yang demikian itu terdapat di dalam pasal yang ke-16. Pada ayat yang pertama disebutkan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama. Kembali kepada permasalahan yang pertama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. Dan pada ayat yang kedua disebutkan, perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ta'ala. Permasalahan nikah itu adalah ibadah. Permasalahan nikah itu kemaslahatan dari pernikahan tersebut yang diinginkan bukan hanya di dunia saja, akan tetapi di dunia dan di akhirat nanti. Dan di mana nikah itu adalah ibadah yang agung, dan darinya timbul berbagai macam kemaslahatan yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Dan janganlah kalian wahai para laki-laki menikahi para wanita musyrikah hatta yu'min, sampai para wanita musyrikah itu beriman. Dan sungguh budak perempuan yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah, walaupun wanita musyrikah tersebut itu menggiurkan, menakjubkan, menyenangkan terhadap kalian. Hartanya, kecantikannya, pekerjaannya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan kalian wahai para wali, para bapak-bapak yang memiliki anak perempuan, janganlah kalian itu menikahkan anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian dengan laki-laki musyrikin, hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman.
khairum min musyriki walau a'jabakum. Dan sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, walaupun laki-laki musyrik tersebut itu menakjubkan kalian. Punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, punya keturunan yang mulia. Baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud dan sebagai bukti kasih sayangnya Allah Tabaraka wa ta'ala terhadap hamba-hambanya menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian menikahi wanita musyrikah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kalian untuk menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan musyrik? Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka para wanita musyrikah, para laki-laki musyrikin, mereka itu mengajak untuk masuk ke dalam neraka. Baik dengan ucapannya, maupun dengan perbuatannya, maupun dengan sikap-sikapnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idznih. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak untuk masuk ke dalam jannah, mengajak untuk mendapatkan ampunan dengan izinnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Di mana letak kedudukan pasal ini? Pasal yang ke-16 ayat 1 dan kedua ini. Kalau kita lihat dengan kacamata kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkawinan itu masyarakat muslimin bukan hanya seorang itu melampiaskan hawa nafsunya, nafsu biologisnya terhadap lawan jenisnya. Tapi Islam memiliki tujuan-tujuan yang mulia. Dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyempurnakan keimanan dan ketakwaan masing-masing hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala. Kemudian, kalau tadi disebutkan, jangan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama. Dalam ayat yang kedua disebutkan perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang yakni seorang mukmin menikahi zaninya, orang berzina, kecuali dia telah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang wanita dilarang untuk dinikahkan dengan seorang laki zani pezina, kecuali orang tersebut telah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pilihan bagi seorang hamba di dalam menikah itu bukanlah pilihan yang mutlak. Di sana ada ketentuan-ketentuan yang baku, yang harus ditaati. Demi kemaslahatan siapa? Demi kemaslahatan yang hamba-hamba Allah Tabaraka wa ta'ala sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan kepada sesuatu kecuali sesuatu yang diperintahkan itu adalah perkara yang baik.
Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melarang dari sesuatu. Kecuali sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu adalah perkara yang merugikan, perkara yang membahayakan dan mencelakakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali kepada seorang wanita pezina atau kepada seorang musyrikah. Dan di mana seorang wanita pezina tidaklah akan menikahinya kecuali seorang laki-laki yang pezina ataupun musyrik. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Dan diharamkan yang demikian itu kepada kaum mukminin. Haram yakni seorang mukmin itu menikahi musyrik, kafirah, musyrikah. Haram seorang mukmin itu menikahi zaniyah. Demikian juga sebaliknya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita demi kemaslahatan kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tunkahul mar'atu li arba', limaliha wa lijamaliha wa linasabiha. Fasfar bidatin din taribat yadak." Seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya. Dan yang keempat adalah karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang punya agama. Maka yang demikian itu akan menguntungkan bagimu, membahagiakan dalam kehidupanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arhamun nasi linnas. Yani orang yang paling rahmat, orang yang paling kasih sayang, orang yang paling peduli terhadap orang lain. Yani kepada umatnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang kedudukan dirinya di tengah-tengah umatnya. Masali wa masalukum kamasali rajulin istawqada nara. Atau awqada nara. Faj'ala janabihu yaqa'na fiha wa huwa yadukkuhunna anha. Wa ana akhidun fi hujjatikum wa antum tuflisuna min yadayya. Permisalan aku antara aku dengan kalian, permisalannya adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api di malam hari. Terkadang kita itu berada di tempat yang terbuka. Kemudian kita menyalakan api unggun. Maka yang terjadi di antaranya adalah serangga-serangga malam, kupu-kupu malam itu masuk ke dalam api tersebut. Wa huwa yadukkuhunna anha, padahal si pemilik api tersebut itu sudah berusaha untuk menghalau serangga-serangga kecil tersebut supaya tidak masuk ke dalamnya. Wa ana akhidun bi hujjatikum, dan aku pegang ini pinggang-pinggang kalian. Jangan kalian melakukan ini, jangan kalian berbuat ini, jangan kalian itu menyatakan yang demikian ini, jangan kalian itu
berkeyakinan dengan keyakinan yang demikian ini. Wujud kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akhidun bi hujjatikum wa antum tuflituna min yadayya. Sedangkan kalian itu berusaha untuk melepaskan yakni pinggang-pinggang kalian, diri-diri kalian dari tangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diutus membawa syariat kecuali demi kemaslahatan bagi umat manusia. Kami tidak sadar bahwasanya syariat yang sempurna ini yang membawa kemaslahatan bagi seluruh umat ini kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di mana letaknya pasal ini kalau kita lihat dari kacamata ayat-ayat tadi? Demikian juga sebagian orang akan menafsirkan dengan sebab kebebasan di dalam menentukan pasangan pernikahannya, akibat yang terjadi adalah pasangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan dengan alasan atas hak asasi manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat dan menimpakan musibah kepada kaumnya Lut? Tidak lain dan tidak bukan adalah kecuali perbuatan yang mungkarnya, yang Nabiullah Lut menyatakan atasnunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apakah kamu itu akan melakukan suatu perbuatan yang keji yang tidak ada seorang pun dari umat manusia itu telah mendahului kalian dengan perbuatan ini? Alhamdulillah, habibakumullah ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan pasal demi pasal ini adalah upaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agamanya, untuk menanggalkan kaum muslimin dari syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia. Kemudian perkara yang berikutnya, yakni kebebasan berpikir dan berpendapat. Yang demikian itu tercantum pada pasal yang ke-19. Disebutkan di situ, setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan. Dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Disebutkan di bagian akhir di sini, dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas. Alhamdulillah, hafizakumullah ta'ala. Kebebasan di dalam berpikir, kebebasan di dalam berpendapat, itulah yang diinginkan. Dan tatkala pasal ini yang diwujudkan ataupun dia direalisasikan, maka yang timbul adalah kerusakan dan kehancuran. Diberatkan dengan yang lain pantas, lain pendapat.
Yang masing-masing orang itu memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain. Kemudian tidak ada upaya untuk menyatukan dan meluruskan pendapat-pendapat tersebut. Yang terjadi adalah perselisihan, yang terjadi adalah perpecahan, yang terjadi adalah kekacauan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memerintahkan kepada kita tatkala kita itu tidak memiliki pengetahuan tentang suatu permasalahan, dengan dalam permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya. Bukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan kita, daya dan upaya kita, kemudian memaksakan diri untuk berpendapat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahlinya. Kalau berkaitan dengan permasalahan agama, bertanyanya kepada para ulama. Kalau berkaitan dengan permasalahan pertanian, yang paling pahamnya adalah ahli-ahli pertanian. Dengan batas-batas syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian itu tidak mengetahui. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan sebab-sebab kehancuran yang terjadi pada umatnya, di antaranya adalah apabila satu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi faltanqadiru sa'ah." Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Lihatlah akibat. Kebebasan di dalam berpikir, kebebasan di dalam berpendapat, kebebasan di dalam menyalurkan pendapat. Setelah yang terjadinya era reformasi, kehancuran, keterpurukan, kerendahan, kehinaan pun yang sama-sama kita rasakan dan kita saksikan. Kalau orang memiliki pendapat yang salah, sulit untuk diluruskan. Kenapa? Kebebasan di dalam berpendapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kepada kita untuk berpikir di dalam membedakan bagaimana perbuatan, ucapan, sikap yang muncul dari orang-orang yang jahil dengan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pasal ini menginginkan disamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena kebebasan di dalam berpendapat. Ditambah lagi kebebasan di dalam menyalurkan pendapat.
tanpa adanya adab-adab yang diistilahkan di sini, tanpa adanya batas-batas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka itu berita, apakah berita tersebut berkaitan dengan keamanan atau perkara-perkara yang mengkhawatirkan, adza'u bih, maka mereka pun segera menyebarkan berita-berita yang sampai kepada mereka tanpa adanya tasawwur, tanpa adanya tabayyun, tanpa diteliti kebenaran daripada berita tersebut, tanpa ditimbang keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan tatkala disampaikan dan disebarkan berita-berita tersebut. Ini adalah adab yang tidak benar. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing bagaimana adabnya kita. Walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Kalau saja mereka itu mau mengembalikan berita yang sampai kepada mereka, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masih hidup, ataupun kepada kepada ulil amri, kepada para ulama dan para umara, maka akibat baik yang akan didapatkan oleh mereka adalah la'annahu allazina yastanbitunahu minhum. Maka orang-orang yang memiliki kemampuan untuk istinbat, mengambil pelajaran, akan mengetahui, memahaminya dari bimbingan mereka, bimbingan Rasul, bimbingan ulil amri. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena keutamaan Allah, hidayah taufik dari Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan. Syaitan tidaklah menginginkan kecuali kerusakan. Syaitan tidaklah menginginkan kecuali kehancuran. Syaitan tidaklah menginginkan kecuali kehinaan dan kesengsaraan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya membimbing kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian itu seorang yang fasik dengan membawa berita, fatabayyanu, maka telitilah kebenaran daripada berita tersebut. Apa tujuannya tatkala datang kepada kita berita? Satu pendapat, satu pemikiran, supaya kalian itu tidaklah memutuskan suatu keputusan dengan dasar kebodohan, kejahilan, ketergesa-gesaan yang menyebabkan kalian itu menjadi orang-orang yang menyesal.
Walillah hafizakumullah ta'ala. Tidaklah tatkala kita itu memiliki pendapat, kemudian kita bebas di dalam berpendapat. Di sana ada syariat. Yang menjadi tolak ukur barometer apakah pendapat kita itu benar atau salah. Perkara yang menguntungkan ataukah perkara yang merugikan. Dan tatkala toh itu adalah perkara yang benar, perkara yang menguntungkan, perkara yang berikutnya, apakah masalahnya, bagusnya, baiknya, itu disebarkan begitu saja, ataukah ditunda sampai pada waktu yang tepat sehingga akan mendapatkan banyak manfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang berikutnya yang tercantum di dalam pasal yang ke-20 berkaitan dengan kebebasan berkumpul dan berserikat. Disebutkan di situ, setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa adanya kekerasan. Di sana ada rambu-rambu. Kita tidak bebas di dalam berkumpul. Kita tidak bebas di dalam berserikat. Karena tatkala kita itu tidak memperhatikan kaidah peraturan yang berkaitan dengan permasalahan berkumpul dan berserikat, yang terjadi adalah kerugian dan penyesalan yang ada pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada kita agar kita itu bisa memilih teman di dalam berkumpul, memilih lingkungan di dalam kita itu bermasyarakat, dalam rangka menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka menjaga agama kita yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su, ka'amilil miski wan nafil khairi." Hanya saja permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, permisalannya adalah seperti pembawa atau penjual minyak wangi. Itu kalau teman duduk yang baik. Dan seperti orang yang tugasnya meniup tungku bara api di pandai besi. Itu adalah permisalan teman duduk yang jelek. Fa'amilul miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabda'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Kalau kamu itu duduk dengan orang yang membawa minyak wangi atau penjual minyak wangi, maka kamu mungkin akan mendapatkan pemberian ataupun hadiah sampel dari penjual minyak wangi tersebut. Atau kamu bisa itu membeli minyak wangi tersebut dari dia. Atau yang ketiga, minimalnya kamu bisa mendapati bau wangi dari dia.
teman baik, maka mungkin kita akan mendapatkan bantuan, maka kita akan mendapatkan teguran, maka kita itu akan mendapatkan peringatan, maka kita itu akan mendapatkan nasihat. Baik. Namun kalau teman duduk yang jelek, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nafikhul kayli imma an yukhriyaka siyadak, imma an yukhrika siyadak, wa imma an tajida minhu rihan mumtinatan. Sedangkan yakni orang yang tugasnya, bagiannya itu meniup tungku bara api dalam pandai besi, mungkin kamu kalau dekat dengan mereka atau dekat dengan dia, maka percikan api yang disemburkan dari bara api tersebut itu akan membakar bajumu, akan membakarnya di pakaianmu. Atau yang kedua minimalnya kamu akan dapati bau busuk dari dia. Dan berapa banyak orang itu menjadi menyimpang dari jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebab salah memilih teman. Salah di dalam memilih teman. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Jabi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya dia, yakni kisahnya Abdurrahman ibn Muljam, di mana Abdurrahman ibn Muljam ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang mendapatkan pujian dari Umar bin Khattab bahwasanya dia itu adalah seorang qari, seorang yang saleh. Dikirimlah dia ke Abu Musa kepada yakni Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma tatkala menjadi gubernur Mesir. Di tengah perjalanan kehidupannya, nikahlah dia dengan seorang wanita kharijiyah zakiyah jamilah. Nikahlah dia dengan seorang wanita yang cerdas, namun memiliki pemahaman khawarij dan cantik. Maka kecantikannya lah membinasakan Abdurrahman. Sehingga jadilah dia pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sebabnya apa ya ikhwah? Salah di dalam memilih teman yang umum maupun teman yang khusus. Alhamdulillah hafizakumullah ta'ala. Dan termasuk dalam perkara ini yang di masa-masa akhir ini banyak menyesatkan pada generasi muda adalah adanya HP dengan fasilitas Facebooknya, dengan fasilitas internetnya, dengan fasilitas TV-nya, ataupun fasilitas-fasilitas merusak yang lainnya. Alhamdulillah hafizakumullah ta'ala. Dengan sebab yakni sarana dan prasarana tersebut banyak generasi muda pada khususnya menyimpang dari jalannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi rusak akhlaknya, bejat moralnya. Bahkan sebagian daripada yakni orang-orang yang berkeluarga, permasalahan yang ada di dalam keluarga itu semakin runyam dan terancam perceraian di antara keduanya dengan sebab salah satu ataupun keduanya masing-masingnya itu sibuk masuk ke dalam dunia Facebooknya ataupun internetnya. Seakan-akan yang pengasuh di dalam sebuah rubrik ataupun
yang diistilahkan dengan admin di dalam alat Facebooknya itu sebagai orang yang bisa memberikan solusi problema seluruh kehidupannya. Lebih percaya terhadap orang tersebut daripada suami. Alhamdulillah, habibakumullah ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan fasilitas HP kita. Yang ada di sana, lebih-lebih fasilitas internetnya, fasilitas Facebooknya, lebih-lebih TV-nya. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam pasal tadi termasuk adalah kebebasan di dalam berserikat. Dalam kehidupan masyarakat kita tentunya kita adalah bagian daripada kehidupan masyarakat. Maka masyarakat kita itu bisa memiliki pengaruh yang besar, peranan yang besar di dalam menentukan baik dan tidaknya kita. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri tatkala menceritakan tentang seorang yang membunuh 99 orang dan dilengkapilah jadi 100 orang dengan membunuh seorang rahib ahli ibadah. Tatkala orang tersebut itu bertanya, apakah masih ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya? Maka seorang alim yang membimbing dia menyatakan, "Na'am." Wa man yaqulu bainahu wa baina taubah? Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Tapi bukan berhenti sampai di situ bimbingannya. Walakin insalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillaha ma'hum. Akan tetapi kamu pindah dari kampungmu tersebut ke kampung yang kirinya itu demikian, demikian, dan demikian. Karena di kampung tersebut, di lingkungan tersebut, masyarakatnya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mereka. Butuh teman yang baik, butuh lingkungan yang baik. Bukan kemudian dengan atas dasar yakni kebebasan ham kemudian kita bebas memilih teman, bisa rusak kita. Agama kita bisa menjadi taruhannya. Walillah hafizakumullah ta'ala. Dan sekian banyak yakni perkara-perkara yang bertentangan dengan syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan yang menjadi tolak ukur pelaksanaan HAM itu pada intinya adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam perserikatan bangsa-bangsa. Disebutkan di dalam pasal ke-29 dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Pada ayat yang ketiga disebutkan, hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun
sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Saya ulangi lagi. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimanapun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip perserikatan bangsa-bangsa. Walibillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan ataupun konsensus yang ada di dalam perserikatan bangsa-bangsa itu dianggap lebih tinggi daripada aturan dan syariatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasannya dengan adanya HAM yang sebagian pasalnya telah kita sebutkan, berarti ini adalah termasuk penjajahan gaya baru, neokolonialisme, penjajahan gaya baru. Dan di mana penjajahannya yang dijajah mungkin bukan fisik yang pertama kali, tapi yang dijajah itu adalah ideologinya dan agamanya. Mana yang lebih bahaya? Penjajahan yang fisik. Walaupun berakibat nanti pada tahapan yang berikutnya adalah penjajahan agama ataupun ideologi, ataukah yang pertama kali adalah penjajahan ideologi. Toh itu pun berakibat pada penjajahan apa? Fisik. Maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjajahan ideologi inilah yang lebih bahaya daripada penjajahan fisik. Yang mereka itu menjadikan munculnya HAM itu sebagai alasan untuk, atau munculnya penjajahan fisik tersebut sebagai alasan untuk membentuk ataupun mendeklarasikan HAM. Kenapa kita katakan bahwasanya penjajahan ideologi ini lebih parah akibatnya, lebih membahayakan terhadap kaum muslimin pada umumnya, masyarakat pada khususnya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Ketahuilah, sesungguhnya ada di dalam setiap jasad itu adalah segumpal yakni daging. Apabila si segumpal daging tersebut itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, ucapannya, pandangannya, pemikirannya, sikap-sikapnya, dan perbuatan-perbuatannya. Namun kalau si segumpal daging tersebut itu rusak dengan sebab kekafirannya, dengan sebab kesyirikannya, dengan sebab bid'ahnya, dengan sebab khurafatnya, dengan sebab tahayyulnya, baik, maka rusaklah seluruh tubuhnya, rusaklah ide-ide yang muncul dari benaknya, rusaklah ucapannya, rusaklah perbuatannya, rusaklah sikap-sikapnya. Kerusakan yang lebih fatal itu kalau kerusakan itu tumbuh dari hati yang rusak. Makanya para ulama menyatakan salamatul qalbi la ya'diluha syai'. Keselamatan hati itu tidak ada tandingannya. Wajib bagi kita untuk menyelamatkan hati kita, menjaga keselamatan hati kita dari berbagai macam syubhat. Termasuk adalah berbagai macam syubhat-syubhat yang tertulis pasal demi pasal di dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
tahun 1948. Itu barangkali yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah taufik kepada kita. Senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Senantiasa menunjukkan yang hak itu hak kepada kita, kemudian memberikan kemampuan untuk kita itu mengikuti al-haq tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan kepada kita itu kebatilan itu adalah perkara yang batil tanpa adanya kesamaran. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kemampuan untuk meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan, menegarkan ya di hati kita di atas agamanya yang mulia, di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna sampai ajal datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama dari disampaikan oleh kemudian kita dapat mengambil faedah dari seluruh apa yang telah kita sampaikan. Dan untuk selanjutnya adalah tentunya adalah perjalanan dalam dulu. Maka dalam masalah ini dipersilakan kepada semua dan semua untuk mengambil air dengan tertib dan teratur, dan untuk kajian selanjutnya nanti insya Allah akan kita lakukan atau langsung waktu dulu atau jam 12.15 sampai selesai. Maka dari itu kita akan waktu sholat dulu. Tuan dan tuan tidak meninggalkan masjid. Dan juga bagi orang yang ingin bertanya, diharapkan untuk menulis pertanyaan kalau yang telah disampaikan tadi dan dimasukkan kepada kotak yang kemudian beberapa kali sudah dimulai. Thank you.